Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Masud Maisyarah. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai inflasi, di mana pengertian inflasi yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama dan keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Jenis-jenis inflasi terbagi tiga. Yang pertama, asal timbulnya inflasi. Berdasarkan asal timbulnya inflasi terbagi dua. Yang pertama, inflasi dalam negeri, contoh defisitnya anggaran. Yang kedua, inflasi di luar negeri, contoh kenaikan harga minyak serta biaya produksi luar negeri dan tarif impor tinggi. Yang kedua, cakupan pengaruh kenaikan harga. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga terbagi tiga. Yang pertama, inflasi tertutup, kenaikan harga beberapa barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Yang ketiga, inflasi yang tak terkendali, kenaikan harga secara terus-menerus. Yang ketiga, para tidaknya inflasi. Berdasarkan para tidaknya inflasi terbagi empat. Yang pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. Yang ketiga, inflasi berat. Yang keempat, inflasi yang tak terkendali. Yang ketiga, penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 6. Yang pertama, permintaan lebih besar daripada supply. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Yang ketiga, tarikan permintaan ditambah dorongan ongkos. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Yang keenam, tuntutan kenaikan upah. Yang keempat, sebab timbulnya inflasi. Berdasarkan sebab timbulnya inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tarikan permintaan atau demandful inflation, bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Yang ketiga, teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Inflasi diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Yang kedua, psikolog atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang kedua, teori Keynes. Berdasarkan teori Keynes, faktor inflasi terjadi karena yang pertama, keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Yang ketiga, teori strukturalis. Penyebab teori strukturalis terbagi atas 2, yaitu yang pertama, kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor. Yang kedua, kekakuan atau ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Yang kelima, cara mengatasi inflasi. Solusi terbagi 3. Yang pertama, kebijakan moneter. Berdasarkan kebijakan moneter terbagi 4. Yang pertama, politik diskonto, kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga, pengawasan kredit secara selektif, pemberian kredit secara ketat. Yang keempat, politik persediaan kas, politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Yang kedua, kebijakan fiskal. Berdasarkan kebijakan fiskal terbagi 2. Yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, peningkatan tarif atau pajak. Yang ketiga, kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter terbagi 3. Yang pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, kebijakan upah. Yang ketiga, pengawasan bunga. Yang keenam, dampak inflasi. Dampak inflasi ada 5. Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap ataupun tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan, sedangkan pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung. Bagi para penabung,
dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Yang keempat, bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Sedangkan bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Yang kelima, bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional, investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.